Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan. Ya, jadi apa sih itu pengkajian keperawatan? Baik, kita akan pelajari di materi slide ini ya. Jadi nanti harapannya setelah belajar ini, teman-teman di sini semuanya bisa mereview komponen dalam proses keperawatan ya. Di proses keperawatan pun ada beberapa tahap tuh ya, dari dan tahap awalnya adalah pengkajian ya, sehingga selanjutnya bisa menguraikan konsep pengkajian sampai dengan menganalisa data. Terus untuk yang poin ketiga yaitu bisa mendokumentasikan hasil pengkajian ya. Jadi setelah mengkaji itu harus bisa mendokumentasikan. Dan yang keempat yaitu melakukan analisis data sesuai dengan kasus. Ya, ini yang harapannya bisa teman-teman lakukan nantinya ya. Ya, kalau kita ngomong proses perawatan tuh ada 5 tahap ya. Diawali dari pengkajian ya, penentuan diagnosis, melakukan perencanaan, mengimplementasi dan mengevaluasi. Ya, jadi ada 5 tahapan dan pada saat ini kita beranjak kepada tahap pertama, yaitu apa? Pengkajian. Ya, pada standar 1 praktek keperawatan ya. Jadi pengkajian keperawatan, di sini kan standar 1 pengkajian yaitu nurse ya, perawat di sini mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien. Yang mana dikumpulkannya itu secara sistematis, menyeluruh, singkat dan berkesinambungan ya. Apa alasannya melakukan ini ya? Jadi kenapa kita melakukan pengkajian keperawatan ya? Karena mengkaji itu merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang memiliki tujuan yaitu menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan pasien yang nantinya akan digunakan untuk merumuskan masalah pasien dan rencana tindakan. Ya, setelah masalah pasien didapatkan, ya itu nanti bisa menentukan diagnosis. Ya, sehingga kalau misalnya sudah ada diagnosis keperawatan, kita bisa merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pada si pasien tersebut. Ya, itulah kenapa pengkajian keperawatan sangat penting sekali ya untuk dilakukan. Terkait komponen pengkajian ya, jadi pengkajian keperawatan komponennya yang jelas yang pertama yaitu pengumpulan data yang secara sistematis. Sistematis itu secara berurutan ya, ada step-stepnya ya. Terus menentukan status kesehatan dari si klien ya, dan mengidentifikasi masalah klien ya, itu masuk dalam ranah pengkajian. Sehingga dalam pengkajian itu ada pengumpulannya bisa dilakukan secara ini ya, DSDO ya, data subjektif ataupun data objektif. Ya, kalau data subjektif itu ditanyakan langsung pada klien. Kalau data objektif itu data yang didapatkan secara observasi ya. Terus juga di ini ya, dikaji terkait riwayat kesehatan ya, riwayat penyakit sekarang, dahulu dan sebagainya nanti dibahas ya. Dan faktor pendukung dan penghambat ya. Dalam arti di sini adalah faktor kekuatan dan kelemahan dari si klien tersebut ya, si pasien nih ya. Jadi apa saja sih yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Berikut ini step-stepnya ya, atau langkah-langkah dalam melakukan pengkajian. Ya, yang pertama yaitu mengumpulkan data riwayat kesehatan. Ya, jadi riwayat kesehatan nanti didapatkan dari mana? Ya, kalau misalnya pasien sudah pernah rawat inap atau rawat jalan atau pernah pengalaman berobat di rumah sakit tersebut, ya enak, tinggal kita cek data rekam medisnya. Ya, kalau misalnya tidak ada, tidak pernah ke rumah sakit tersebut, ya kita tanyakan, kita pastikan, kita klarifikasi. Ya, setelah mengumpulkan data juga bisa mewawancari keluarga atau klien ya, demi mengumpulkan data itu ya. Terus melakukan pengkajian kesehatan ya, atau di sini singkat PF, pemeriksaan fisik ya, bisa head to toe dari kepala sampai kaki ataupun per sistem nanti kita bahas ya. Terus bisa meneliti catatan kesehatan jika ada ya. Jadi kalau misalnya membawa catatan kesehatan, pasien bisa dicek ya. Terus yang terakhir yaitu mengorganisasi, menganalisis dan mensintesa dari data ketika sudah dikaji. Ya, ini yang paling penting ya. Jadi perawat harus bisa menjustifikasi nanti masalahnya apa nih pada si pasien dari hasil pengkajian. Berikut komponen data dasar pengkajian ya, ada 11 di sini ya. Apa saja itu ada biografi, informan ya, ada keluhan utama, ada riwayat penyakit sekarang ya,
Ada riwayat penyakit dahulu, ada riwayat penyakit keluarga, ya. Ada suatu telaah sistem, ya, sistem B1 sampai B6, ya. Ada profil dari pasien secara umum, ya. Ada hasil dari pemeriksaan fisik, ya. Ada informasi radiologi dan laboratorium ketika memang diambil darah untuk cek lab, ya. Dan terakhir yaitu diformulasikan menjadi suatu masalah, ya, sehingga nanti bisa diambil diagnosis perawatan. Oke, kita bahas poin pertama yaitu keluhan utama KU, ya. Jadi apa sih keluhan utama itu, ya? Pengertiannya, salah satu pengertiannya itu keluhan utama yaitu penyebab yang mendorong klien mencari pertolongan. Ya, misalnya nyeri akut, ya, atau misalnya apa istilahnya terjadi kegawat daruratan dan sebagainya, itu yang bisa mendorong klien mencari pertolongan. Nah, itu bisa dikatakan menjadi keluhan utama, ya. Nanti setelah misalnya ada suatu keluhan, ya, yang utama yang dirasakan oleh klien, jadi nanti bisa di general check up, ya, bisa dirujuk misal tidak bisa ditangani, ya. Jadi di sini catat keluhan utama klien sesuai dengan aslinya dengan tanda petik, ya. Misalnya klien mengatakan perut saya sakit sejak semalam. Berarti itu merupakan data subjektif yang disampaikan oleh si klien sendiri, ya. Nah, ini pertanyaannya, ya, ketika ingin menentukan ini kenapa sih datang ke RS, ya, apa yang dirasakan. Nah, itu pertanyaan umum yang merupakan pertanyaan utama ketika ingin mengkaji atau mendapatkan keluhan utama dari si klien. Selanjutnya terkait riwayat penyakit sekarang, ya, apa yang dirasakan sekarang, ya. Jadi riwayat penyakit sekarang ini rinciannya penyakit mulai dari awal, ya, witan sampai saat pertama kali berhubungan dengan nakes atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Boleh ya diceritakan kronologinya, ya. RPS ini ada cirinya, ada waktu kejadian, cara prosesnya, tempat, suasana, manifestasi masalah, perjalanan penyakit, ya, pengobatan ataupun persepsi tentang penyebab dan penyakit itu include diceritakan dalam RPS ini, riwayat penyakit sekarang. Untuk riwayat penyakit dahulu, ya, ini merupakan riwayat penyakit dari klien yang pernah diderita, ya, dan nanti juga akan ditanya jenis tindakan atau obat apa saja yang sudah diminum, ya, nanti itu akan dicatatnya untuk riwayat penyakit dahulu. Pemeriksaan yang pernah dilakukan nanti ini ya dicek kembali, ya, dalam arti dicek kembali ada kesinkronan atau tidak nanti, ya. Dan terakhir ada riwayat hospitalisasi atau riwayat rawat inap, ini juga dicek nanti. Untuk selanjutnya itu riwayat keluarga, penyakit keluarga, ya. Di sini ada status kesehatan keluarga, usia dan penyebab kematian keluarga, ya. Yang pertama misalnya ada orang tua, saudara, kandung, pasangan, dan anak, nanti digambarkan, ya. Kalau misalnya ada penyebab kematiannya, ya, terus ada riwayat penyakit keturunan, nanti dijelaskan melalui apa, melalui genogram seperti ini, ya. Jadi minimal yang dibikin adalah 3 generasi, ya, 1 generasi di atas, 1 generasi di bawah, sehingga nanti bisa ketemu nih, oh misalnya si pasien memiliki asma, ditelisik nih atas-atasnya si pasien ini ada nggak yang memiliki asma, ditanyakan, ya. Jadi itu bisa menjadi apa ya, pengaruh nanti terkait data genogram. Ini seringnya teman-teman lupa membuat genogram, ya. Step selanjutnya dalam dalam pengajian yaitu adanya pemeriksaan fisik. Nah, jadi fisiklinya akan diperiksa, ya. Contoh pemeriksaan fisik apa itu? Tanda-tanda vital, ya, misalnya di tensi, diukur nadi, ya, terus respirasi ritnya diukur juga, itu TTV, ya. Terus ada juga perkajian fisik yang head to toe, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dicek satu persatu. Ada juga ini ya pengajian fisik yang melalui body system atau sistem body seperti tadi ya, karbohidrat, ya, suatu kandungan, ya. Di sini ya body system kandungan yang nanti bisa ini ya, dalam arti body system di sini mekanisme dalam tubuh, nanti sistem seperti B1, B2, B3, ya, ya. Kemana kalau misalnya sistem tersebut
dikaji ya dapat ini ya dapat ketahuan ya dapat ketahuan masalahnya apa. Ini pengkajian fungsional kesehatan ya. Jadi ini yang sering dipakai menurut Gordon ya. Jadi ada persepsi kesehatan, nutrisi, eliminasi, aktivitas latihan, istirahat tidur, persepsi kognitif, persepsi diri, konsep diri, pola peran hubungan, ya, seksualitas reproduksi, coping stres, nilai dan kepercayaan. Ya, ini penjelasannya ya kalau persepsi pemeliharaan kesehatan itu seperti apa ya. Ada pandangan, pengetahuan klien terkait penyakit, ya, perilaku pemeliharaan kesehatan yang dilakukan seperti apa itu terkait persepsi. Terus ada nutrisi metabolik ya terkait program diet selama sakit, intake nutrisi ya, terus jenis kebiasaan makan, keluhan terkait intake nutrisi ya, adanya riwayat alergi itu juga ditanyakan. Ya, intake cairan seperti intake dan output otomatis ya, seimbang atau enggak jenis cairannya. Eliminasi ya, pola BAB BAK ya, ada keluhan atau tidak ya. Kalau aktivitas latihan ya, kemampuan beraktivitas klien ya, ADL-nya ya, oksigenasi juga termasuk ya. Terus istirahat tidur ya, pola atau kebiasaan istirahat tidur sebelum dan setelah dirawat seperti apa, ada keluhan atau enggak ya. Persepsi kognitif ya, panca indera ya, orientasi ya, seperti apa orientasinya ketika jalan ya. Terus persepsi konsep diri, ada citra diri, harga diri, ideal diri itu juga dikaji ya. Ada juga peran hubungan ya, peran hubungan di sini seperti peran klien di keluarga atau lingkungan ya. Jadi ada perubahan atau tidak setelah sakit. Untuk seksualitas atau reproduksi ya, riwayat terkait reproduksi misalnya status pernikahan anak, ada masalah enggak atau ada keluhan enggak terkait fungsi seksualitas atau fungsi reproduksi ya. Terkait coping stres ya, jadi bagaimana sih pengaruh sakitnya terhadap kondisi psikologis dan coping dari si klien ya, pengaruh enggak nih kalau misalnya dia sakit dirawat inap ya, itu terkait coping stres. Terkait nilai kepercayaan ya, ada spiritualitas, keyakinan kepercayaan klien, dan juga ibadah ditanyakan. Apakah setelah sakit klien masih rajin ibadah atau tidak? Ya, itu juga nanti bisa dikaji. Selanjutnya yaitu pengkajian menurut Nanda. Tadi menurut Gordon ada 11 ya, menurut Nanda ada 13 ya. Apa saja kurang lebih hampir sama ya. Ada health promotion ya, fungsi kesehatan, ada nutrisi, eliminasi ya, aktivitas dan istirahat dan aktivitas nih, ada persepsi ya, ada self persepsi juga ada, peran hubungan ya, ada seksualitas, coping ya, prinsip hidup ya, keamanan, kenyamanan ya. Nanti juga ada fungsi ini ya, bertumbuh kembang, growth, development nanti. Nah, berikut ini yang pengajian sistem menurut SDKI ya. Apa itu SDKI, standar diagnosis keperawatan Indonesia. Jadi Indonesia memiliki standar diagnosis sendiri ya. Jadi diagnosis keperawatan di Indonesia itu dibagi menjadi 5 domain besar, yaitu apa? Aspek psikologi, fisiologis, psikologis, perilaku, relasional dan lingkungan. Mana nanti dibagi lagi ya. Kalau fisiologis ada 7 ya, seperti respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas neurosensori dan reproduksi dan seksualitas. Kalau psikologis bagi 3, ada nyeri, aman ya, integritas ego dan juga pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perilaku dibagi 2 ya, kebersihan diri dan penyuluhan dan pembelajaran. Kalau relasional ada 1, interaksi sosial ya. Untuk lingkungan ada juga 1, apa itu keamanan dan proteksi. Itu yang terdapat dalam mekanisme SDKI. Seperti apa itu? Monggo bisa kalian browsingnya. Bagaimana sih standar diagnosis keperawatan Indonesia itu seperti apa? Selanjutnya itu pengajian per sistem. Ya, ini yang mungkin bisa dilakukan setelah pengajian secara keseluruhan dilakukan ya. Misalnya sudah ketemu masalahnya, keluhan utamanya apa, bisa langsung terfokus. Terfokusnya melalui apa, sistem apa yang diserahnya. Apakah B1, B2, B3, B4, B5 atau B6 ya, apakah bladernya, bowelnya atau bloodnya, ya itu yang nanti tinggal difokuskan terkait pengkajian. Berikut contoh ya pembuatan analisa data ya. Ketika setelah selesai mengkaji, jadi silahkan dituliskan ya untuk datanya, misalnya
DS-nya data subjektif ya, tadi sempat saya singgung ya. Jadi klien mengatakan tanda petik ya, itu menandakan bahwasanya kita menuliskan apa yang langsung dikatakan dari si klien ya. Misalnya perut saya sakit skala 5 ya ditulis. Nanti data objektifnya seperti apa? Ya berdasarkan observasi dari si perawatnya atau yang mengkaji. Oh, ternyata setelah saya lihat bener nih kayaknya nyeri nih, sakit nih. Karena kenapa? Wajahnya tampak meringis, tampak pucat juga, tanda-tanda vitalnya meningkat seperti tensinya meningkat, nadinya meningkat. Nah, itu menjadi suatu permasalahan. Sehingga nanti etiologinya bisa ditulis ya, adanya suatu agen nyeri ya, biologi, fisik atau kimia bergantung, sehingga masalahnya apa? Nyeri akut. Ya. Jadi timbullah suatu masalah, apa itu nyeri akut. Terus diagnosisnya apa? Nah, nanti ya tunggu tanggal mainnya terkait diagnosis ya. Ini nyeri akut masih suatu permasalahan. Ini ya terkait buku ya. Monggo teman-teman bisa ini ya sebagai bahan referensi ya, buku terkait proses dan dokumentasi keperawatan itu jelas ya bagaimana kita menulis pengkajian ya. Monggo bisa di order ya nanti terkait buku proses dan dokumentasi keperawatan. Oke, terima kasih ya. Ini adalah materi terkait pengkajian ya. Jadi semisal ada yang kurang jelas nanti bisa di-sharingkan atau ditanyakan ya. Sebelum saya akhiri terkait materi ini ada case diskusi yang bisa diskusi untuk teman-teman ya, untuk bahan diskusi supaya nanti bisa kita ini ya, kita bahas supaya pendalaman teman-teman juga lebih mendalam ya. Nah, ini ya, silakan. Ini merupakan diskusi kelompok nanti, bagi kelas menjadi 6 kelompok nanti ya. Dan nanti dari setiap kelompok tuh carilah satu artikel, satu kelompok satu artikel, dan ini nggak boleh sama ya. Nah, jadi satu kelompok satu artikel yang bisa berupa jurnal nasional, internasional, atau karya ilmiah studi kasus ya. Jadi tiap kelompok tidak boleh sama tadi ya, usahakan mencari artikel atau karya dengan kasus yang lengkap sehingga enak ya. Terus pelajari dari hasil pengkajian dari studi kasus artikel tersebut ya. Setelah itu tuangkan hasil pengkajian kasus tersebut ke dalam format pengkajian keperawatan. Ya, ingat ya, didokumentasikan ya, formatnya di hasil pengkajian keperawatan. Seperti apa sih format pengkajian keperawatan, nanti silahkan dituangkan di situ. Terus setelah selesai lakukan analisis data, buat tabel seperti tadi ya, hasil pengkajiannya seperti apa. Terus deadline-nya minggu depan diunggah di MMP ya, nanti sudah ada di e-learning, silahkan dicek deadline-nya ya. Terus minggu depan juga atau istilahnya pertemuan selanjutnya nanti dipresentasikan setiap kelompok, harapannya presentasi apa-apa yang sudah dikerjakan nanti. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Semoga materinya bermanfaat ya, dan teman-teman juga bisa ini ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.